Hello everyone, welcome to my YouTube channel. USD Canadian. Uh, Secara tren saya melihat masih continue naik low sehingga ada dua opsi sell di sini dan di sini. But kalau kita ingin selling maka secara BPMA dia harus confirm beberapa syarat ya. Yang pertama adalah MSV, kemudian ekstrim di antara dua itu harus terpenuhi. Kalau di dua itu tidak ada, ya seperti ini. Seperti ini, saya ada sell di bawah. Saya hanya melihat pada satu tren saja. Expectednya dari sini harga akan kembali turun. Ternyata ini sampai di sini dia tambah semakin naik. Nah sekarang kalau kita mengacu kepada daily, pertama adalah untuk potensi tren. Di daily kita melihat seandainya di sini dibakar. Di daily kalau kita ingin re-entry daily maka H4 setidaknya harus antara ekstrim atau MSV. Oke. Nah, di sini MSV jelas karena ini jauh di atas ya. Nah, MSV ini teman-teman di H1 wajib hukumnya dia ekstrim ya, dia ekstrim atau double ekstrim. Nah, sementara di H1 kita belum melihat adanya potensi ekstrim maupun double ekstrim sehingga possibility sih dia untuk continue nada higher lebih sangat tinggi. Di sini akan naik ke sini ke zona 161, zona 1 cukup tinggi sehingga karena di sini sudah ada MSV di H4 maka saya berani menempatkan take profit di area zona 1 sini sekaligus sebagai sell limit. Kenapa saya taruh sell limit di harga zona 1 ini? Dikarenakan memang adanya trending yang masih belum berubah ya, masih UCAT kalau secara technically menurut saya UCAT masih berada dalam fase trend ya, fase down. Kalaupun nanti dia berubah maka ini akan saya hapus. Ya, ini saya hapus, cancel. Ini pun juga sell limit saya delete seperti itu. Ya, ini kalau berubah sehingga nanti akan saya posisinya akan saya lock semua ya. Saya posisi lock semua. Nah, kalau di sini nantinya dia ekstrim, sementara kan di sini ada MSV. Kalau di sini ada MSV, tidak bisa. Dia harus salah satu harus dapat, dalam artian dia harus dapat di harga atas ekstrim atau turun ke bawah untuk membentuk satu posisi ekstrim. Ekstrimnya dia harus kalau dia turun di sini dia harus ekstrim juga gitu. Nah, dia turun ekstrim maka we buy. Nah, baru seperti itu. Ya. Di sini ya, sehingga nanti MSV-nya dia ngambil MSV yang kalau di sini kan MSV yang bawah. Nah, di sini jelas masih MSV di area ini. Nah, itu. Nah, kalau begitu, kalau katakanlah kita anggap aja yang atas ini, kalau di sini ekstrim ya, maka RME di HM15 sebagai entry point-nya itu bisa MSV atau ekstrim. Nah, walaupun di sini dia sudah ekstrim ya, tapi kan MA masih belum keluar dari upper BB sehingga kita tunggu sampai nantinya MA keluar di upper BB. Mana yang lebih relevan? Kalau saya menganggap bahwa yang lebih relevan sementara adalah potensi up. Kenapa demikian? Ini kaitannya dengan psikologis juga. Psikologis saya yakin banyak yang akan nge-sell di harga ini. Sehingga saya lebih suka mengambil area up. Sekali lagi opsinya tetap di area uptrend sementara, sehingga saya lock di satu poin di harga atas ini. Saya opsinya saya pergunakan opsi lock posisi. Oke. Nah, itu cara membacanya kalau saya seperti itu. Nah, ini harus confirm juga apa UCAT tadi harus UCAT. Nah,
Sementara USD still strong dan Canadian, sehingga ini masih potensinya masih cukup tinggi untuk naik. Gimana posisinya? Masih di 84 ini sekitar 84-an 80-an, berarti sekitar ini potensi yang cukup tinggi untuk continue another higher lagi. Oke teman-teman, oleh karenanya nanti tinggal kita melihat mana yang lebih relevan di harga atas ini, dia naik ke atas continue another higher atau justru dia turun menuju ke, cuman kalau melihat M15 maupun H1 potensi naik lebih tinggi karena dia sudah sama-sama membuka. Ini poin, dia ada re-entry di H1. Kalau kita mengambil re-entry di sini, ini harusnya kita ngambil misalnya di sini buy ya. 15 harus bongkar aja. Re-entry maka 15 dia harus MHV kan, harus MHV. Maka di M5-nya bisa double extreme atau extreme. Nah, di sini dapatnya di sini ya. Nah, di sini double extreme ya. Di sini adalah double extreme. Ya, di sini adalah double extreme. Ini benar ya tadi ya. Saya coba lihat di di sini kan. Oh iya benar. Ini yang bawah. Kemudian 15 di sini ya. Ini harus ada double extreme. Nah ya, harus ada operasi. Maka inilah reason atau alasan kenapa buy. Oke, terus sekarang kalau misalnya di sini juga kita pakai, seandainya kita pakai di sini adalah misal terus yang kedua misalnya di sini di H1 kita pakai untuk di sini MHV M ya, kemudian di H1 di M15 harus kalau di sini re-entry R ya, maka di sini harus MHV atau extreme, double extreme. Di sini sudah ada extreme, kemudian tinggal di M5 sama MHV atau extreme. Jadi sama. Jadi di sini juga bisa, ini pakai ini juga bisa. Ya dari turun kan. Ya walaupun kecil sih karena M5 ya. Sini pun juga bisa opsinya juga bisa. Ini masih bisa untuk di harga, karena di sini ada ekstrim ya. Di sini ekstrim, double ekstrim kan. Di sini kan nanti sudah re-entry-nya. Ya. Di sini adalah double ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Oke, itu reason ada beberapa reason kenapa. Yang jelas saya melihat secara lower time frame, lihatnya tentu di higher time frame seperti ini. Kita tinggal lihat possibility-nya aja. Possibility-nya dia di higher-nya di berapa. Kemudian sekali lagi ini penting karena ini menentukan kalau saya kayak di sini, saya mau sell harga ya di harga ini. Sementara USD sama Canadian masih strong USD, sehingga kalau mau sell ya stay away dulu lah sementara. Lagi pula juga UK juga berada dalam zona buy. Di biru ini kan zona buy semua ini. Itu teman-teman. Oke. Ini GBP pound yen kita lihat di pound yen ya. Pound yen ini Oke, di sini kita lihat dulu di 4 daily anggap re-entry, kita tinggal pilih aja re-entry-nya apa ini re-entry-nya. Kemudian di 4 sama sih teman. Kalau kita pakai MHV, dua-duanya MHV, antara bisa MHV buy juga bisa MHV sell. Di sini sell, di sini buy. Tinggal lihat di H1-nya. H1-nya ekstrim atau nah ini loh. Ini membingungkan ini otomatis ya. Kalau kita mau sell dia dapat, kita mau buy juga dapat ekstrimnya kan gitu. So kasus seperti ini lebih baik stay away karena
akan ada pergerakan yang cukup ekstrim, akan ada gebrakan, entah itu naik atau turun. Kita tinggal menunggu saja. Oke teman-teman, sementara itu BBMA versi ngawur, semoga bisa bermanfaat. Have a nice day, bye bye.